melalui penyembahan Bapa, jiwa kami disegarkan, iman kami ditumbuhkan, jiwa kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap melayani Engkau Tuhan dalam berkat kebenaran Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini cuma berapa? Lafian. Tapi sampai Lafian ganti.
singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan bersama. Kau singkirkan Semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari angkat tangan bersama. We love your presence, Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau hadir. Kami undang Kau hadir, Jesus, we need you more. Terima kasih Tuhan.
si Cik bisa. Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Semua bersuka cita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita angkat satu pujian deh. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Biar semuanya semangat. Semua bertepuk tangan dengan musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. 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 Semua sudah bersuka cita, amin. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kami buka hati kami kepadamu Tuhan. Yes. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan. Tujuan kami ada di tempat ini karena kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami Tuhan, kami mau melakukan bagian kami, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Hati kami terbuka untuk-Mu Tuhan, jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan, karena Engkau kekuatan kami. Kami mau terus pandang wajah-Mu. Kami mau terus arahkan hati kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh alabayashana. Bukan dengan kekuatanku Tuhan kami dapat jalani hidup kami, tapi karena Tuhan
Karena Yesus yang ada di dalam kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping kami Tuhan. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku
hati kami Tuhan. Kami mau mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Pertolongan kami datang daripadamu Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu dari kami Tuhan. Yes Lord. Dalam lebih lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan ya Allah. Dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Biar sambil mengangkat kedua tangan kita katakan kepada Tuhan, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kau harapan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Kau harapan kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan bagi kami ya Allah. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Apapun boleh terjadi di sekitar kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu menyertai kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu, itu yang senantiasa ada bagi kami Tuhan. Shandaralabalalalabalalabu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ini iman kami Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
besar. Engkau Allah kami yang luar biasa. Sukacita Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Allah sumber pengharapan kami. Haleluya. Yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba kasih salam yang terbaik buat saudara yang ada di sebelah kanan, depan, belakang. Kasih senyum yang terbaik, katakan, wow, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita semua saudara di dalam Tuhan, amin. Amin. Saya rindu melihat tangan-tangan yang bersukacita saat pagi hari ini. Amin. Kalau bersukacita terpancar dari wajahnya, amin. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Yes. Semua anak-anak sekolah minggu boleh ikut nyanyi. Wah, di luar ya. Hari ini ku rasa mana wajah yang bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo goyang tangan semuanya ya. Cari temannya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaramu katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini, amin, ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, sekali lagi katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam sayang hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat saudaramu yang ada di depan, belakang, kanan, kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ini doa kita, amin. Kita keluarga GAB selalu sehati, satu keluarga di dalam Tuhan, amin. 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 Karena sungai sukacita Tuhan mengalir atas kita semua. Haleluya. Lebih lagi sukacita untuk Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan, oh
jemaat yang penuh dengan sukacita karena roh Allah ada di dalam kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat sukacita-Mu. Terima kasih kami menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu atas kami lewat hamba-Mu. Engkau yang memakai mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam mengenal Engkau. Kami mau lebih dalam mengerti apa yang menjadi rencana-Mu hari-hari ini Tuhan. Biar setiap langkah kami, firman-Mu yang menuntun Tuhan. Setiap keputusan rencana kami Tuhan berdaulat lewat firman-Mu. Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum ya Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu.
syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan roh-Mu dalam kami semua, dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan sukacita melimpah. Karena kami merasakan karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami bisa mengerti Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, melingkupi kehidupan kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau melihat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di depan kami Tuhan. Mereka semua adalah generasi-generasi yang akan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam Engkau mereka akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat semua guru sekolah minggu. Kau berikan hikmat, Kau berikan sesuatu kasih untuk mereka mengasihi anak-anak-Mu di depan ini Tuhan. Dan menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, kami semua membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami bisa mengalami sendiri, pribadi lepas pribadi, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari semua sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama diberkati ya, karena WL-nya luar biasa nih. WL, singer, pemusiknya, semuanya muka-mukanya muka-muka ceria gitu ya. Muka-muka Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Ya luar biasa ya. Hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita sama-sama mau mengenal lebih lagi siapa Tuhan kita. Ya, sebelumnya kita buka dulu satu kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 saya akan bacakan. Ada satu perikop yang menarik dari ayat pertama. Judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Saya bacakan. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan, ada namanya Bu Susan, Bu. ya, puji Tuhan. Di firman ini menarik, saya mencoba meng-highlight, memfokuskan kepada perempuan-perempuan yang ikut melayani. Ya, saya pelajar mereka bersama-sama dengan Yesus dan bersama-sama dengan para rasul mau melayani rombongan tersebut. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa mau ikut bersama-sama melayani?
Begitu juga semua para muridnya, kenapa mereka bisa percaya sama Tuhan dan mau ikut Tuhan. Satu hal yang menarik di sini dan kita yakini dan kita percaya, kenapa mereka mau ikut Tuhan. Saya sebutkan lagi, saya bacakan ayatnya yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Itu yang mereka alami. Jadi kenapa sih mereka? Petrus juga sama. Kenapa dia mau mengikut Tuhan? Karena dia jala ikan, seharian gak dapat, tiba-tiba ada orang datang, tebarkanlah jalamu. Dan dia dapat ikan yang begitu luar biasa banyak. Di situ dia tahu siapa yang mereka ikuti. Begitu juga perempuan-perempuan ini. Mereka semua mengalami Tuhan Yesus. Mereka semua mengerti kasih Tuhan. Mereka semua mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tapi mereka bukan hanya mengerti. Mereka bukan hanya tahu. Tapi mereka mengalami Tuhan Yesus. Ada yang disembuhkan, ada yang melihat mukjizat, ada yang macam-macam semuanya. Dan itu yang terjadi. Nah, kita semua tahu, kita semua sudah belajar. Kita semua sudah diberikan pemahaman doktrin dan luar biasa bahwa kita sama-sama mesti percaya dan mesti mengerti bahwa kita hidup karena kita sudah diberi kasih karunia Tuhan. Ada ilustrasi yang menarik di Perjanjian Lama yang kita sama-sama mau belajar. Kita buka di kitab Hosea. Kita buka di kitab Hosea. Ini mungkin guru-guru sekolah minggu lebih mengerti ya. Tapi kita mau sama-sama tahu. Ya, kita mau sama-sama belajar mengerti lagi tentang kitab Hosea. Ya. Ini adalah ilustrasi yang menarik, bukan ilustrasi saja ya, tapi gambaran mengenai bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Bagaimana Hosea itu mengasihi istrinya dan bagaimana ilustrasi yang sama menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Kitab Hosea, saya bacakan ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobiam bin Yoas, raja Israel. Firman-Nya, ketika Tuhan mulai bicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ini diceritakan mengenai Nabi Hosea yang merupakan nabi yang menjadi alat Tuhan. Nabi yang kita pandang, yang namanya nabi itu adalah apa? Wah, dia itu punya keimanan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa yang mesti kita contoh. Ya. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan dalam firman-Nya Nabi Hosea diminta untuk menikah dengan seorang perempuan sundal. Ya, mungkin kita nggak baca, nanti saya bacakan aja. Ada
diceritakan di sini, akhirnya mereka menikah dan mereka mempunyai 3 orang anak. Ya, kita bayangkan dan kita ada di sana ya, bagaimana Hosea yang merupakan nabi Allah nikah dengan wanita yang tanda petik gitu ya, tanda petik nggak layak gitu. Karena penuh dengan dosa. Karena kita sebut namanya wanita sundal. Ya. Nah, mereka menghasilkan 3 orang anak, saya bacakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, yang ketiga, maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisriel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah penyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Allah, ia berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ada 3 anak. Yang pertama namanya Yisriel, yang kedua namanya Lo-Ruhama, yang ketiga namanya Lo-Ami. Yang menarik, Yisriel itu kalau nanti baca di dalam firman, kita meneliti apa arti dari Yisriel, apa arti dari Lo-Ruhama, dan apa arti dari Lo-Ami, kita sama-sama tahu Yisriel ini di dalam bahasa aslinya, Yisriel itu pengertiannya adalah benih dari Allah. Sedangkan Lo-Ruhama seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-6, kenapa disebut Lo-Ruhama? Karena Allah tidak menyayangi lagi Israel. Jadi Lo-Ruhama tidak disayang sama Allah. Kemudian yang terakhir adalah Lo-Ami. Lo-Ami adalah bukan umatku. Ini hal yang menarik. Dan ini adalah kenapa Tuhan menceritakan, membuat firman kepada Hosea untuk mengalami yang seperti ini. Ya, di sini diceritakan ternyata Hosea ini yang pertama dia sudah berbesar hati mau menikah dan mau mencintai perempuan sundal. Yang pertama itu adalah anak yang mereka lahirkan bersama dengan mereka berdua. Tetapi untuk yang anak kedua dan anak ketiga itu adalah anak yang bukan dari peranakan mereka berdua. Karena memang istri dari Hosea ini, si Gomer ini adalah perempuan sundal yang memang dinyatakan di dalam pengertian anak yang kedua dan anak yang ketiga adalah Lo-Ruhama, artinya aku tidak mengasihi, sudah tidak dikasihi. Dan yang berikutnya adalah bukan umatku, karena memang bukan dari peranakan mereka. Antara Hosea dengan istrinya. Dan itulah yang menjadi gambaran bangsa Israel saat itu. Ya, bangsa Israel punya gambaran yang sama, yaitu apa? Dia dibebaskan dari belenggu bangsa Mesir. Keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Ya, tetapi selanjutnya yang terjadi saat keluar dari bangsa Israel,
saat mereka sudah dituntun Allah, mereka mulai mengeluh, mereka mulai meminta Tuhan, ini gak mungkin, mendingan saya kembali lagi ke Mesir, dan sebagainya. Sampai pada titik di mana mereka sudah sampai ke tanah perjanjian. Itu juga terjadi bahwa mereka yang tadinya sudah merasakan janji Tuhan, mereka pun akhirnya berbalik dari Tuhan untuk menyembah banyak Baal. Lewat raja-raja yang mereka tetapkan dalam diri mereka, bangsa Israel. Banyak raja-raja yang mereka tetapkan. Dan mereka semua menyembah Baal. Inilah yang terjadi dalam Hosea. Hosea juga sama. Dia menikahi wanita sundal yang tanda petik gak layak. Tapi karena firman Tuhan dan pada akhirnya dia mencintai istrinya. Tetapi yang kedua dan ketiga, anak yang lahir bukan dari keturunan mereka. Karena wanita itu berbuat sundal. Maka dinamakan bukan dikasihi dan bukan umatku. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita sekarang yang sudah berkeluarga, pertanyaannya, kalau masalah selingkuh itu kan masalah yang sudah basic gitu ya, setia gitu ya. Jangankan masalah yang setia, masalah yang sepele saja. Masalah yang sepele aja bisa jadi, wah rasanya gimana gitu ya. Bener gak ya Pak Ayu? Oh cuman saya saja kali. Betul ya Bapak Ibu ya, tapi ini benar-benar dikhianati gitu. Yang tadinya wanita ini sundal, dinikahi orang yang tanda petik, wah itu nabi gitu. Seorang nabi mau dengan sundal gitu. Dan pada akhirnya benar, dikhianati. Begitu juga dengan bangsa Israel. Dengan Tuhan Yesus. Ya, dengan Allah Bapa di surga. Dia sudah dikeluarkan dari perbudakan. Tapi dia terus merongrong, enggak percaya, mau tanda, dan sebagainya. Ya. Dan saya yakin dan percaya, begitu juga adalah gambaran kehidupan kita. Saat-saat ini, banyak di masa lalu, banyak di masa lampau, dan banyak di masa ini. Kita semua sering mengalami Tuhan. Sering ngerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tapi seringkali kita lupa. Ya, seringkali kita lupa. Ya, begitulah gambaran. Tapi yang menarik, kita langsung buka Hosea pasal yang ketiga. Diterima kembali, tetapi dianggap sepi. Saya bacakan pasal yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ya, jadi ternyata wanita sundal tadi sudah bersundal dan sudah meninggalkan suaminya Hosea. Maka dari itu Hosea perlu bayar lagi untuk mendapatkan istrinya. Makanya sama, bayangkan ya. Ya, begitu besar kasihnya akan istrinya. Dan begitu besar kasih Tuhan sama Israel, sama bangsanya. Begitu juga besarnya kasih Allah untuk kita, untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ini menjadi gambaran yang luar biasa. Untuk terus mengingatkan kita bahwa Tuhan kita mengasihi kita.
Dia sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Dia sudah memberikan semuanya, kasihnya sekali lagi. Bukan karena apa yang kita perbuat. Karena apa yang kita perbuat tidak bisa menambahkan sedikit pun atau tidak bisa mengurangi sedikit pun kasih Tuhan. Untuk bangsa Israel dan untuk kita semua. Ini adalah gambaran begitu mengasihinya Allah kepada diri kita semua. Dan digambarkan luar biasa. Ini Tuhan luar biasa ya. Nyuruh nabinya untuk merasakan gitu. Gimana getirnya hidup ini gitu ya. Kerasain pengkhianatan yang terjadi. Pertanyaannya, kita siap gak? Ya, di setiap pelayanan kita. Pelayanan itu bicara dalam konteks yang luas. Maksudnya dalam konteks yang luas adalah pelayanan bukan hanya bicara mengenai pelayanan di gereja. Tapi pelayanan adalah bicara mengenai bagaimana menyerahkan, mempersembahkan tubuhmu ke dalam Kristus. Artinya apa? Dimanapun tempatnya. Di tempat pekerjaan. Di keluarga. Di setiap usaha kita. Di setiap komunitas kita. Dimanapun tempatnya. Kita mesti belajar memberikan kasih kepada banyak orang. Karena apa? Karena kita semua sudah dikasihi Tuhan. Karena kita semua sama-sama sudah menikmati kasih Tuhan. Sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ini pengalaman saya, pengalaman pribadi saya dalam minggu ini, bagaimana susahnya ya dalam kehidupan pribadi saya. Ada dua hal yang saya renungkan minggu-minggu ini dalam kehidupan saya. Yang pertama di dalam tempat pekerjaan. Sekali lagi di tempat pekerjaan, saya ini sedang dalam masa di mana saya menempati lingkungan, bukan lingkungan ya, lingkungannya sama. Tapi sesuatu tugas baru yang diberikan. Itu gak mudah Bapak Ibu. Tadinya saya diminta mengelola satu departemen. Kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengelola 3 departemen. Yang tanda petik, saya belum punya pengalaman. Saya belum punya pengalaman sedikit pun. Dan bahkan yang terjadi, kenyataannya, karena 3 departemen ini berkorelasi, berhubungan dengan lebih banyak lagi departemen, tambah pusinglah saya. Karena di departemen yang lainnya pun, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Saya mulai belajar, saya mulai tanda petik, merasa kerdil. Karena dulu mungkin di area yang sebelumnya saya sudah tahu banyak hal. Meskipun sebenarnya banyak yang saya belum tahu juga. Tapi dengan ditambah pekerjaan, ditambah tanggung jawab. Kayak orang bodoh Bapak Ibu semua. Nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang kalau meeting, dengerin, ini maksudnya gimana ya? Ini maksudnya gimana? Sesudah meeting, telepon sana, telepon sini, telepon sana. Maksudnya apa tadi? Maksudnya apa tadi? Maksudnya apa tadi? Bahkan tidak sedikit yang kemudian meragukan, bahkan mempertanyakan. Bisa enggak? Jangankan orang lain, diri saya sendiri pun mempertanyakan, mampukah saya? Tapi saya sungguh-sungguh belajar. Saya sungguh belajar, justru disitulah saya mulai berdoa. Disitulah saya mulai mengerti. Disitulah saya tahu bahwa saya benar-benar bodoh. Dan oleh karena itu saya butuh Tuhan.
Itu di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Di keluarga juga sama. Ya, seringkali siapa yang pernah dengar pepatah, bukan pepatah ya, bahasa yang mengatakan istri itu perlu untuk dimengerti, bukan istri ya, wanita itu perlu untuk dimengerti. Ngerti kan Bapak Ibu? Pertanyaannya, laki-laki kira-kira perlu dimengerti juga? Saya kira perlu juga. Betul ya? Begitu juga anak-anak kita. Pas anak saya yang paling gede saat ini umurnya 12 tahun. Masa mulai mau beranjak dewasa. Itu gak mudah Bapak Ibu. Beneran gak mudah. Saya datang, di benak saya, wah saya mau datang, saya pengen punya kedekatan, saya pengen punya hubungan, saya pengen deket dengan anak saya, tiba-tiba saat saya datang mau ngomong, udah dijutekin aja. Mau ngomong gimana pun gak bisa. Gak ngerti saya mesti gimana. Itu benar terjadi. Bahkan kadang-kadang kalau dideketin tiba-tiba sedih dan menangis. Waduh, kenapa ini ya? Kenapa ya? Tiba-tiba nangis sendiri, bingung ya. Mesti gimana ini caranya? Ya, itu yang saya pergumulkan. Dan saya tahu, ya, semakin banyak hal yang kita tahu, semakin banyak hal yang kemudian kita perlu tahu. Kita sendiri tahu bahwa kita itu gak tahu apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Dan kita mesti banyak sekali belajar. Pertanyaannya, kita semua sudah menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Allah mencintai kita. Pertanyaannya, kalau kita untuk manusia saja, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk istri kita, kita mesti belajar bagaimana caranya mencintai mereka. Apalagi dengan Tuhan kita. Kita juga mesti belajar setiap hari bagaimana mencintai Tuhan. Karena pada akhirnya kita pasti gak akan bisa dengan kekuatan sendiri kita bisa mencintai Tuhan kita. Impossible. Kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi hari ini kita percaya. Ada satu firman yang luar biasa, kita buka. Titus 3 ayat yang kelima. Saya bacakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kabar gembira Bapak Ibu. Kita gak sendiri. Ada Roh Kudus yang sudah di dalam kita, yang sudah diberkati, sudah diberikan dalam kehidupan kita. Untuk semakin hari, kita semakin kenal sama Bapa kita di sorga. Tapi pertanyaannya, kita sudah menyadari itu, kita mesti punya tanggung jawab, kita mesti punya willingness, kita mesti punya kemauan yang besar untuk kita juga mengasihi Tuhan. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Ada ayat yang menarik, kita buka lagi. Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6 saya bacakan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan
Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita tahu untuk mengasihi anak-anak, kita tahu untuk mengasihi pekerjaan, mencintai pekerjaan, mencintai istri kita. Kita mesti belajar. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana hati Tuhan, bagaimana cara kita bisa mengasihi, mencintai Tuhan kita. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan? Hari ini kita sama-sama belajar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita alami apa? Kita merasa diri kita perlu berkorban untuk mendapatkan kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan pelayanan kita di pekerjaan, dengan pelayanan kita di gereja. Dengan seluruh harta kita memberikan persembahan, memberikan bakat kita semua di sini, menyanyi, berfirman, bersharing dan sebagainya. Dengan segala kemampuan yang kita punya, kita mengorbankan semua yang kita punya untuk Tuhan. Seringkali kita kebalik-balik Bapak Ibu. Padahal esensi dari korban zaman dahulu, ini saya membayangkan ya, saya tuh dari dulu bertanya-tanya sebenarnya. Kenapa mesti ada korban untuk menghapus dosa? Itu saya bertanya-tanya. Tapi sekarang saya mulai terus memahami, terus mengerti. Kenapa perlu korban? Korban itu digambarkan kalau dulu sama ada sapi, ada kambing, ada burung gitu ya Pak Luki ya. Begitulah gambaran Tuhan Yesus. Sapi itu kalau ditanya, dia ngerti dosa-dosa kita nggak? Enggak ngerti Bapak Ibu. Kalau mungkin sapi bisa ngomong, apa salah gue jadinya gue yang kena gitu ya. Kalau di pekerjaan kan gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba disalahin, lah salah saya apa kok tiba-tiba saya yang disalahin? Itulah gambaran, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Gak bisa dengan kekuatan kita. Gak bisa dengan apa yang kita punya. Kita harus punya korban yang dia gak ngerti apa-apa untuk menebus kita. Karena kita gak mampu. Karena kita gak bisa. Tapi seringkali kita merasa, wah kita sama seperti bangsa Israel. Mereka menganggap dengan korban sembelihan. Mereka sudah berkorban untuk Tuhan. Sehingga dapat perkenanan Allah. Dihapuskan dosanya. Padahal yang Tuhan inginkan apa? Kita ngerti kasihnya. Kita ngerti pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita benar-benar ngerasain yang namanya kasih Tuhan itu gimana. Kita kenal dia, kita ngerti siapa dia. Karena dari situlah muncul kekuatan, muncul spirit, muncul kemauan yang besar untuk mengasihi Tuhan. Bukan dengan segala kemampuan kehebatan kita. Tapi karena apa? Karena kita tahu dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dan karena itu Allah Bapa membenarkan kita karena karyanya di kayu salib. Pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan, itu yang perlu kita alami Bapak Ibu, saudara semua. Singkat cerita, dua pengalaman tadi, saya mau saksikan satu berkat dalam hidup saya yang luar biasa. Cerita tentang anak dulu tadi ya, saya lanjutkan. Minggu ini adalah minggu di mana dia kelulusan. Kelulusan itu dari kelas 1 SMP naik ke kelas 2. Naik kelas 2. Ya. Saya berdoa sama Tuhan.
Tuhan saya mau belajar mengasihi anak saya. Tuhan saya tidak mau saya terus meminta anak saya untuk mengerti saya. Saya mau belajar bagaimana saya bisa mengasihi anak saya. Saya mau belajar gimana caranya Tuhan. Supaya saya mesti belajar mengerti, memahami dia sebagai anak saya yang butuh kasih Bapa. Ada momen di mana dia terima rapot. Saya berdoa sama Tuhan. Saya dengar banyak mengenai bagaimana parenting. Saya lagi seneng dengar dari namanya Charlotte Priatna. Nanti kalau Bapak Ibu yang perlu parenting, Charlotte Priatna. Itu bagus. Bagaimana caranya melakukan parenting terhadap anak. Saya mulai praktek Bapak Ibu. Saya mulai mencoba menjalani. Saya mau praktek kebenaran firman Tuhan. Saya mau belajar mengalami Tuhan. Singkat cerita, saya ambil rapot. Kebetulan istri saya ada pekerjaan, saya yang ambil rapot, saya terima. Nilainya cukup bagus, di atas rata-rata. Ya, dan saya berdoa, Tuhan apa yang mesti saya lakukan? Saya mau belajar Tuhan untuk mencintai anak saya. Saya mau belajar mengerti. Gak seperti biasanya, saya telepon malam-malam pulang kerja. Ini Helen terima rapot, nanti kita mau makan apa? Kita mau bikin ucapan syukur sederhana. Wah, saya gak kepikiran. Udah, pokoknya beli apa aja, yang penting dibeli. Siap, ntar saya beli. Saya mulai praktek. Dan kemudian singkat cerita malam-malam saya beli makanan, pulang kerja beli makanan. Kita berdoa sama-sama. Saya berdoa buat anak saya, buat keluarga saya. Saya berdoa praktek. Dan saya bisa merasakan, saya mesti belajar mengasihi keluarga saya mesti belajar mengasihi anak-anak saya. Dan saya ucap syukur, anak saya bisa bahagia. Tapi saya yakin, itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak yang perlu saya pelajari. Karena apakah dari situ terus kemudian dia gak bete lagi? Gak mungkin. Banyak terus belajar memenangkan hati dia. Itu pasti banyak yang mesti saya lakukan. Dalam pekerjaan, sama Bapak Ibu. Ada orang yang nanya sama saya, kok Bapak kayaknya disuruh-suruh kayak kacung kampret, saya digituin. Enggak apa-apa, memang saya seperti itu, saya belum tahu apa-apa. Enggak masalah bagi saya. Karena saya memang harus belajar banyak. Saya menerima itu. Saya mau disuruh gimana pun caranya, saya terima. Saya melangkah, saya mau belajar. Dan saya percaya Tuhan membimbing saya. Meskipun dalam kenyataannya berat saudara-saudara. Wah, mampu enggak sih, begini sih, begitu sih. Dikasih ini, waduh gimana caranya, belum ngerti caranya. Waduh ini gimana caranya, belum ngerti. Tapi saya percaya Tuhan bersama-sama saya. Dan hari ini saya dapat berkat Bapak Ibu. Berkatnya luar biasa. Dengan ketidaktahuan saya, dengan saya masih perlu banyak belajar. Ya. Minggu ini saya dikasih berkat yang luar biasa dari Tuhan. Atasan saya panggil saya, "Nuk, ini surat untuk masa percobaan kamu. Selama 6 bulan kamu sudah kami anggap ready untuk menerima jabatan yang baru." Banyak hal yang masih saya belum tahu Bapak Ibu. Banyak hal yang masih saya belajar. Tapi firman Tuhan, kasih Tuhan, lebih dari segalanya. Dan saat kita benar-benar mengalami Tuhan, kegembiraan kasihnya Tuhan itu bisa terpancar dari kehidupan kita. Untuk bisa kita menyaksikan kasih Tuhan. Dengan kehidupan kita yang luar biasa ini. Kehidupan kita yang benar-benar diberkati Tuhan. Sekali lagi saya tidak bilang bahwa berkat yang luar biasa itu menjadi satu-satunya berkat
Bukan itu esensinya sekali lagi. Pengalaman Bapak Ibu pasti akan berbeda. Tetapi bagaimana kita semua punya karakter untuk kenal Tuhan, tetap bersandar dalam kekuatan Tuhan, di mana kita merasa diri kita nggak mampu dan kita masih terus melangkah dan percaya bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan pasti terus bekerja dalam kehidupan kita. Itulah saat di mana kita bisa benar-benar mengalami dan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kesaksian dalam kehidupan saya. Dan saya mau sharingkan satu hal yang menarik, bahwa kita pertama kali, kita mesti yang pertama kita kenal siapa Tuhan kita. Dan kita sama-sama sudah tahu bahwa Tuhan kita mengasihi kita. Kisah Hosea mengatakan, menggambarkan bagaimana begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Oleh karenanya kita sekarang punya tugas yang berat untuk dalam setiap pelayanan kita di gereja, di persekutuan, di tempat pekerjaan, di keluarga, dimanapun. Kita mesti terus belajar untuk mengasihi Tuhan kita. Untuk terus belajar bagaimana caranya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita lebih dulu dikasihi Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya sungguh mengucap syukur, ini berkat yang luar biasa, ini kasih yang luar biasa, ini firman yang luar biasa, yang saya alami dalam kehidupan pribadi saya, untuk saya terus mau belajar bagaimana mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Karena saya tahu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh. Bagaimana caranya pada akhirnya sesuai firman Tuhan, kita beranak cucu dan berbuah banyak. Sebelum kita berbuah, Tuhan pasti menginginkan kita semua bertumbuh dan mengalami Tuhan secara nyata dalam kehidupan pribadi kita. Secara nyata dalam kehidupan pribadi kita. Sehingga kita bisa menjadi surat yang hidup. Menceritakan bukan lagi apa yang menjadi pengalaman orang lain, tapi apa yang menjadi pengalaman kita bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berbicara sama para rasul-rasulnya. Dia bicara, dia tanya sama rasul-rasulnya, siapa saya menurut orang-orang lain? Banyak rasul-rasul bilang, wah anak Daud, Tapi setelah itu pertanyaan Tuhan apa? Siapa saya menurut kamu? Itulah bentuk keinginan Tuhan untuk kita mengerti. Hati Tuhan mau kita semua mengerti dan mengenal secara pribadi. Begitu juga dalam kehidupan Ayub. Begitu banyak sekali cobaan yang dia lalui. Kekayaan melimpah habis. Keluarganya habis. Istri-istrinya habis. Anak-anaknya habis. Bahkan orang-orang yang bersama-sama dia, temannya, gak bersahabat sama Ayub. Tapi justru di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap perkara yang menghimpit, justru di situ Tuhan mau membawa kita untuk mengenal siapa Allah kita. Bagaimana kebaikan kasih-Nya akan memenuhi kehidupan kita. Pada akhirnya Ayub bisa bicara. Sekarang, dulu aku mengenal engkau dari
perkataan orang lain. Tetapi saat ini, aku benar-benar mengerti siapa Engkau. Hari ini kita sama-sama belajar. Kita mau membuka mata kita. Kita mau membuka hati kita. Untuk kita bisa tahu karyanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengalaman hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, buat pekerjaan kami Tuhan, buat pelayanan kami Tuhan, buat persekutuan kami Tuhan, buat komunitas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, itu semua adalah karya yang indah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu, kami sadar Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami Tuhan. Dan semakin hari Tuhan kami semakin sadar Tuhan bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan seperti janji-Mu kami mau mengimani itu Tuhan, bahwa Roh-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk semakin hari Tuhan, Engkau semakin mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau semakin hari semakin menyempurnakan hidup kami Tuhan. Karakter Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang terus Engkau siapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mengerti Tuhan. Untuk mengenal Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika seringkali kami salah Tuhan. Seringkali dengan kuat dan gagah kami mau melakukan banyak perkara Tuhan. Untuk mendapatkan kasih-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tahu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami belajar Tuhan. Apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan, setelah kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, terus singkapkan keajaiban-Mu, singkapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami terus dengan setia mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Dengan kemauan kami Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami terus mau belajar. Kami terus mau belajar Tuhan. Kami terus mau belajar Tuhan. Mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Mengerti apa yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, di keluarga, pekerjaan, pelayanan kami di gereja, persekutuan kami, komunitas kami, dimanapun kami berada. Kami mau belajar terus Tuhan. Apapun yang ada di depan kami. Seringkali kami merasa tidak mampu. Seringkali orang-orang di sekitar kita meremehkan kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau bersepakat Tuhan. Kami mau percaya dan kami mau melangkah. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersuka cita dan kami siap untuk mengalami perjalanan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dengan firman-Mu, kami mengucap syukur dengan segala puji-pujian kami. Biarlah segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau terus belajar dan belajar sampai apa yang Tuhan mau kita bisa lakukan lebih lagi. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Kami mau membawa korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Ini korban syukur kami Tuhan. Kami bawa dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu boleh maju ke depan. Kita bawa persembahan kita. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Gereja Anugerah Bethesda Lipo Cikarang. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada ibadah raya kami di pagi hari ini. Dan kami mengundang kepada jemaat Tuhan untuk hadir pada ibadah raya kami berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan atas pelayanan firman di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun pelayanan Bapak Ibu berada. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Untuk ibadah raya Gereja Anugerah Bethesda Lipo Cikarang pada hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Meikarta Convention Center. Ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengingatkan kepada anggota jemaat Gereja Anugerah Bethesda Lipo Cikarang untuk melengkapi data administrasi diakonnya. Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Jemaat Anugerah Bethesda yang berhari ulang tahun di bulan ini. Kami mengajak bagi seluruh anggota Jemaat Gereja Anugerah Bethesda untuk mengikuti sosial media Gereja Anugerah Bethesda, baik Instagram maupun Facebook. Jangan lupa untuk di-like, comment, and share. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani bersama-sama dengan kami, baik berupa WL, singer, pemain musik maupun multimedia, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan terima kasih atas kehadiran kita. Ya, hari ini banyak yang masih berhalangan hadir karena pekerjaan. Terima kasih Pak Ano sharing firman-Nya. Baru kali ini saya dengar laki-laki itu harus dimengerti juga ya Pak. Terima kasih. Dan nanti sore kita ada ibadah kedua di tempat ini. Terima kasih semua teman-teman yang sudah melayani. Ya, luar biasa, ada yang baru pulang kerja belum tidur ya, tapi tapi Tuhan boleh
berikan kesempatan untuk kita mulai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Makasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. kami memuji, oh kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati bait-Mu, kami sudah menikmati kasih-Mu, kami sudah menikmati present worship yang indah, dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Sebagaimana Tuhan menggambarkan terhadap Nabi Yosea yang menikahi perempuan yang tidak baik menurut pandangan kami manusia. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan mencintai kami apa adanya. Itu adalah gambaran bagaimana posisi kami tidak lebih baik dari perempuan yang tidak baik ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan terima kami apa adanya karena karya salib-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan cara pandang yang baru dalam hidup kami. Ketika kami sudah diselamatkan, ketika kami sudah ditebus, maka kami melihat orang lain tidak seperti dulu lagi menurut cara pandang kami. Tapi begitu besar kasih Tuhan untuk kami, bahkan orang-orang yang di sekitar kami, sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan, bahkan sekalipun mereka tidak menyukai kami, tapi Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah bukti kasih karunia Tuhan bagi kami semua manusia, terlebih kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Tuhan terus berkati Pak Nugraha dalam tugas-tugas yang baru, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, perbesar kapasitasnya, perluas jaringannya dalam nama Yesus, diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami semua yang sudah melayani, Tuhan sudah memberkati kami, baik yang di altar, di belakang, yang terlihat, yang tidak terlihat. Apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan semua talenta itu sudah berikan, baik kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar besok kami akan kembali pada pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan pertemukan kami dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Perluas jaringan kami, perbesar kapasitas. Ini doa yang terus kami persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kami bisa melihat peluang demi peluang yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Dan kami akan memaksimalkan selama Tuhan masih percayakan kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun yang kami kerjakan, semua untuk Tuhan, karena itu dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang belum sempat hadir karena pekerjaan, karena sakit, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua. Teman-teman kami yang menonton live streaming kami ini, Tuhan juga memberkati mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami berpisah, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja-gereja Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana dari interdenominasi gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati dengan berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari dengan iman kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dia menyinari dan memahkota engkau dan memberikan kasih karunia. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita akhiri ibadah pada siang hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.